Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, ayuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita Nahwu Wadih jilid 2 di materi kelima tentang ahwal bina'il fi'lil madhi. Keadaan bina, kurang tepat kalau disebut bentuk, tapi ya sudah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, mungkin juga bisa disebut bentuk ya. Terserah penerjemahannya. Yang jelas yang kita ketahui bina yang dimaksud di sini bukan bina secara bahasa yang kita kenal sebagai bangunan atau bentuk, tapi juga yang dimaksud lebih khusus. Karena kalau bina yang bentuk ini ada di ilmu shorof biasanya. Sedangkan bina yang dimaksud di dalam materi kita kali ini adalah yang kemarin kita jelaskan sebagai kata yang akhirannya tidak berubah-ubah. Kata yang akhirannya tidak berubah-ubah. Tetap gitu terus akhirannya, nggak pernah berubah. Yang kita kenal dengan kemarin apa? Mabni. Ya. Mabni. Kemarin kita kenal dengan istilah mabni. Baik, kita mulai dengan membaca contoh-contoh tiga ya. Tiga contoh. Silakan yang bisa membaca langsung mengklik tombol angkat tangan. Ana Ustaz. Ya, silakan Sifa. Boleh. Wahid. Ishtaddal bardu. Terus? Sani saral gubaru. Salasah nazalal mataru. Baik. Kalau kita lihat barusan di sini ada 3 contoh dan judul kita apa ini? Fi'il madhi ya, tentang fi'il madhi. Baik, silakan dicari mana fi'il madhinya tadi. Barusan yang kita baca apa saja? Ishtadda, lalu Taro, nazala. Kemudian ada nazala. Baik, nanti kita bahas ulang. Nomor 4 sampai 6. Siapa yang siap membaca? Silakan Fikram baca 4 sampai 6. Ustaz. Nah. Al-auladu la'ibu. Ar-rijalu safaru. Al-ummalu ta'ibu. Oke. Yang mana ini fi'il madhinya? Nomor 4. La'ibu. Ini fi'il madhi. Nomor 5. Yang mana fi'il madhinya ini? Safaru. Nomor 6 yang mana? Ta'ibu. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Nomor 7 sampai 9 akhwat ya sekarang. Yang mana akhwat ini? Yang klik tombol angkat tangan. Akhwat yang coba Madinah. Silahkan Madinah. Cuman baca aja ya, mudah kok. Silakan Madinah dibaca. Mic-nya belum dinyalakan. Akan dinyalakan. Nah. Bismillah. Sab'ah. Fatahtul baba. Samaniya. Talaqaftul qurrata. Ya, roknya tidak tasdid. Terus lanjut. 9. 9. Akhadtu jairatan. Baik. Kita lihat barusan mana saja fi'il madhinya. Coba sebutkan. Fatahtu, talaqaftu, akhadtu. Talaqaftu, lalu akhadtu. Semuanya akhirannya tu, gitu ya, karena pelakunya adalah saya. Masih ingat ya, kalau pelakunya adalah saya. Akhirannya tu. Di mana belajarnya ini Ustaz? Di ilmu shorof atau di ilmu dasar bahasa Arab yang dipelajari bahasa Arab dasar. Kemudian yang nomor 4 sampai 6 tadi akhirannya apa semua itu? La'ibu, akhirannya huruf wawu dan alif ini ya. Wawu dan alif. Nanti kita bahas secara rinci, kita lanjut dulu. Anda setiap membaca 3 contoh ini akan menemukan polanya. Ada polanya ya, ada kesamaannya, yang nanti kemudian Anda renungi masing-masing tadi. Tolong di-mute mikrofonnya kalau ada suara-suara dari luar ya. Nomor 10 sampai 12. Coba Ikhwan sekarang, Pak Wiranto silahkan. Nah, Ustaz.
صدقت في قولك. أحد عشر عدلت في حكمك. Hmm? 12 أحسنت إلى الناس. Baik. Mana saja ini fi'il madinya? Coba sebutkan. في الماضي صدق. Sadaqta. Terus. Nomor 11. عدل Adalta. Bagus. Nomor 12. أحسنت. Ahsanta. Oke. Baik. Semuanya memiliki kesamaan, akhirannya ta. Karena pelakunya siapa di sini? أنت. Anta, kamu. Pelakunya anta atau kamu. Sehingga nomor 10 tadi kalau kita lihat ucapanmu telah benar itu kurang pas ya. Penerjemahannya salah. Seharusnya gimana? Kamu telah benar dalam ucapanmu. Itu yang seharusnya penerjemahannya. Loh, kan mirip Ustadz maknanya. Ya mirip tapi beda. Beda, mirip tapi beda teman-teman. Kalau Anda sudah belajar lebih jauh akan ngerti maksudnya. Itu ya. Jadi ucapanmu telah benar ini penerjemahannya salah. Seharusnya bilangnya kamu telah benar di dalam ucapanmu. Jelas ya? Kalau ucapanmu telah benar, nanti ada bahasa Arabnya sendiri. Beda. Dan itu termasuk bukan jenis kalimat fi'liyah. Kita belajar kalimat fi'liyah dan kalimat ismiyah yang dulu di jilid 1. 13 sampai 15. Akhwat ya. Coba akhwat angkat tangan yang bisa membaca. Baca doang kok. Anak kecil bisa ya, baca doang kok. Enggak disuruh ngapa-ngapain. Silakan Misbah, 13 sampai 15. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-banatu ta'allamnal hiyaka. Terus 14. Al-ummahatu at'amna awladahum. Al-fatayatu atabnal ma'idah. Baik, mari kita lihat di 3 contoh barusan yang dibaca, mana saja fi'il madinya. Coba dicari. Mana saja fi'il madinya? Semuanya, yang lain yang akhwat tapi ya. Akhwat silakan jawab. Yang ikhwan diam dulu. Mana? Amna. Ta'allamna. Terus. Mana lagi? At'amna. At'amna. Terus. Satu lagi di nomor 15. Apa fi'il madinya? Rattabna. Baik, 3 ini ya. Kenapa kok di situ akhirannya sama semua ya? Na. Karena pelakunya adalah Antuna. banyak perempuan ya. Jamak perempuan akhirannya. Na. Inilah pentingnya teman-teman. Sebelum belajar ilmu nahu, sudah duluan belajar ilmu bahasa Arab dasar. Apa itu? Kata ganti. Harus sudah belajar dulu. Nggak bisa langsung lompat ya teman-teman ya. Di mana itu bisa di ilmu sorof, seperti yang saya tunjukkan di sini tabelnya. Ya, bisa belajar di sini. Bisa juga belajar di bahasa Arab dasar seperti Durusul Lughah, Arabiyah Baina Yadaik, Arabiyah Linnasyi'in, dan lain-lain. Jadi pentingnya belajar itu secara bertahap. Ya, tolong di-mute kalau ada suara-suara dari luar. Misal di sekitar Anda ada suara, di-mute dulu mikrofonnya biar tidak terdengar ke teman-teman. Baik. Kita lanjut 16 sampai 18 ya. Silakan ikhwan, ada yang mau membacakan? Mas Bagas, silakan Mas Bagas. طيب أستاذ. 16 خرجنا إلى الحقول. 17 استنشقنا الهواء النقية. 18 Terus? قطفنا الأزهار. Oke, nomor 17 itu salah penerjemahannya. Ayo, siapa yang tahu penerjemahan yang benar? Itu salah total ya. Nomor 17. Kami Yang telah tahu? memetik bunga. Bukan, nomor 17. Nomor 17. Itu salah penerjemahannya. Harusnya gimana? Menghirup, Kami Ustaz. telah menghirup apa? Udara. Udara yang yang bersih. Istansyaqa, Ustaz, asli filnya. Iya. Istinsyak. Antum kalau belajar di wudhu ada namanya istinsyak. Istinsyak itu menghirup. Menghirup udara yang bersih. Naqi. Naqi itu jernih, bersih. Baik. Kita lihat kesamaan atau kita bilang tadi cari mana fi'il madinya, ikhwan aja yang menjawab ya. Mana saja? 16 sampai 18. Kharajna. Lalu istansyaqna. Terus qatafna. Baik.
Berarti sudah selesai kita baca semua contoh. Teman-teman di sini kalau ada yang tertinggal, makanya sebisa mungkin hadir sebelum jam 4 sore biar tidak tertinggal. Ya. Jadi jangan terlambat sebisa mungkin biar tidak tertinggal materinya tadi sedang bahas apa ya. Nah, pembahasan. Mari kita lihat di pembahasan ini agak panjang ya kata-katanya ya. Jadi saya di sini nggak akan bacakan semua, langsung saya rangkumkan biar Anda langsung tinggal nerima aja. Oke? Biar langsung tinggal nerima aja. Kita langsung bahas di sini yang di nomor 1 sampai 3. Perhatikan, nomor 1 sampai 3 di situ ya. Ada kesamaan semuanya dan kita sudah belajar bahwa fi'il madhi itu adalah keadaannya bina atau mabni. Gitu ya. Mabni artinya apa? Apa artinya mabni? Tetap harakat akhir. Kondisi akhir. Ingat baik-baik ya, mabni atau bina itu adalah kondisi akhir tidak berubah. Nah, begitu ya. Tidak berubah. Mau diapa-apain tetap kayak gitu terus sampai hari kiamat kayak gitu. Gak akan berubah. Jelas ya? Bentar, ini ada suara, di-mute dulu. Nah, kita lihat nomor 1 sampai 3. Kata-kata ini tidak ada perubahan pada kondisi akhir. Coba cari kesamaan. Kondisi akhirnya apa nomor 1 sampai 3? Semuanya berkondisi akhir apa? Fathah. Fathah. Maka kita bilang apa? Mabniyun alal Fathi. Mabniyun alal fathi. Nah, diingat ya. Jenis yang pertama berarti di sini kita rangkumkan. Ya, saya tulis di sini bina al-fi'l al-madhi. Oke. Baik, nanti kita kenal akan ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah tadi kita sebut mabniyun alal fathi. Akhiran kondisi akhirnya adalah fathah. Nah, yaitu seperti contohnya misalnya kita pakai kata fa'ala. Kita tulis di sini fa'ala. Nah, akhirannya fathah. Jelas ya? Kita lanjut sekarang. Nomor 4 sampai 6. Nomor 4 sampai 6 punya kesamaan. Apa kesamaannya? Berakhiran apa kondisi akhirnya? Semuanya punya akhiran huruf yang sama, yaitu huruf apa? Goma. Bukan, hurufnya dulu. Huruf wawu. Nah, loh Ustaz kok nggak dibilang? Oke, apakah terus kita bilang ini mabniyun alal wawi? Tidak. Kenapa? Kenapa? Kan katanya tadi mabni itu di atas kondisi akhir. Kondisi akhir. Kondisi akhirnya adalah di sini malah alif. Alif setelah wawu. Ayo, gimana? Karena wawunya ini kalau antum belajar nanti namanya adalah dhamir kata ganti. Dhamir kata ganti. Untuk siapa? Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Itulah kenapa wawu tidak dihitung. Alifnya juga nggak dihitung. Ini nanti namanya alif fariqah namanya. Alif fariqah, alif pembeda. Wis nggak usah dibahas dulu. Kenapa? Pembeda apa maksudnya nggak usah dibahas sekarang ya, belum waktunya. Nah, berarti kita hanya fokus kondisi akhir yang mana karena wawu nggak dianggap, alif nggak dianggap, kita hitung yang mana? Dom. Kita bilang tidak bilang dhammah tapi mabniyun ala dhammi. Oke ya, mabniyun ala dhammi. Contohnya apa berarti di sini? Fa'alu. Yang kita hitung kondisi akhir sebelum wawu. Jelas? Berarti kita sudah belajar 2 jenis bina fi'il madhi. Ada mabniyun 'alal fathi. Ada yang mabniyun 'alad dhammi. Baik, kita lanjut. Contoh 7 sampai 9. Punya kesamaan apa itu semuanya? Berakhiran lihat dulu akhirannya apa itu? Semua ya? Tuh. Tapi kenapa kok nggak kita bilang Ustaz ini berarti mabniun 'ala dhammi juga? Tidak, karena di sini semuanya adalah apa?
Domir. Domir kata ganti untuk siapa? Ya. Ana atau Ana. saya. Fatahtu, saya membuka. Talaqaftu, saya menangkap. Akhadtu, saya mengambil. Kalau akhiran tu berarti adalah pelakunya saya. Ini wajjahtu. Nah, berarti saya pelakunya wajjahtu. Jadi di sini kalau kita lihat tu adalah tidak dianggap karena dia kata yang lain. Jadi dia dihitung sebagai kata yang terpisah walaupun nulisnya disambung. Berarti yang kita anggap yang mana? Akhiran Sukun. sukun. Maka kita bilang mabniun alal apa? Ala sukun. Sukun. Jelas? Mabniun ala sukun. Oke. Contohnya tadi apa? Kita tulis berarti di sini fa'al tu, ya. Fa'al tu contohnya. Jelas? Baik, kita lanjut. 11 sampai 12. 10 sampai 12. Ada kesamaan juga. Kesamaannya apa semua ini? Berakhiran Ta. ta. Akhiran ta. 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 Tapi seperti yang tadi, ta di sini bukan akhiran dari kata kerja. Dia adalah apa tadi? To, Domir. domir, kata ganti untuk siapa? Untuk engkau. Anta, engkau laki-laki, anta. Sering di doa-doa dibaca. Ini ya. Ta ini ya. Sering dibaca di dalam doa-doa. Ta ini adalah pelakunya kamu. Berarti yang kita anggap apa kondisi akhirnya? Yaitu sukun. Berarti dia masuk dalam kelompok yang kedua. Maka kita tulis contohnya di sini. Fa'al apa? Fa'alta. Boleh kita rangkum di sini fa'altu, fa'alta, dan nanti juga ada fa'alti kalau anti pelakunya kamu perempuan. Baik. Jelas ya? Sekarang kita lanjut. 13 sampai 16. Apa kesamaannya semua di sini? Akhirannya semua na, tidak ada perubahan. Akhirannya semua na, di semua bentuk dan kondisi dia berakhiran na di situ untuk fi'il madinya. Kenapa? Dia bukan mabni alal fathi di sini karena na di sini adalah apa tadi? Seperti saya ulangi tadi. Domir. Domir untuk siapa? Untuk Untuk mereka perempuan. Hunna, bukan antuna. Hunna. Ya, mereka perempuan. Mereka perempuan ini banyak di ayat-ayat tentang perempuan. Cari saja banyak banget ya. Misalnya di ayat-ayat tentang talak. Surat Al-Baqarah dan surat At-Talaq. Silakan dicek. Di situ karena pembahasannya rinci ya. Al-Qur'an itu kalau membahas sangat rinci tentang domir. Kata ganti. Makanya kalau Ustaz sekarang ada aliran gender fluid, non binary, nggak mau pakai gender ya. Dia bangun tidur tiba-tiba, oh aku sekarang perempuan gitu. Aneh gini, dia nggak punya domir nanti jadinya ini. Nah, antum lihat di Al-Qur'an itu yang akhiran na dalam kata kerja ini berarti pelakunya adalah hunna. Mohon maaf untuk kamera dimatikan saja ya. Caranya dimatikan. Saudari ini dimatikan aja kameranya. Iya. Biar saya bisa fokus ya. Dimatikan aja semua kameranya. Kalau yang ikhwan ya boleh-boleh aja, tapi kalau bisa dimatikan ya bagus juga. Baik. Kita lanjut biar antum fokus nih, biar nggak ngeliatin orangnya ya. Liatin kitabnya. Nah, at'amna auladahunna. Nah, kita lihat di situ akhirannya na. Pelakunya perempuan dan jumlahnya banyak. Jelas? Maka sekarang kita lihat di sini berarti dia masuk dalam kategori apa? Mabni alal fathi atau dham ala sukun? Sukun. Yang mana dari tiga jenis ini masuk yang mabni ala sukun? Kita tulis di samping kiri. Fa'al apa berarti? Fa'alna. Kata kerjanya cuman fa'al. Na itu bukan kata kerja. Na itu kata ganti. Kalau di bahasa Indonesia itu gini. Saya kasih gambaran di bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia misal kita bilang ku buka. Oke, ini satu kata atau dua kata? Saya tanya, ini satu kata atau dua kata? Dua kata. Buka adalah kata kerja, ku di sini adalah pelakunya atau kata gantinya ya. Domir kata ganti atau sebagai fa'il pelaku terserah.
Saya kurang paham juga bahasa Indonesia lebih rinci. Nah, begitu juga di bahasa Arab. Jangan Anda ketika nemu seperti tadi kata ta'allamna, langsung dianggap ini satu kata. Bukan. Ini bukan satu kata. Seperti di bahasa Indonesia. Ta'allam ini adalah predikat. Nah, di sini adalah subjek. Jelas? Jadi perlu kepada belajar lebih dalam supaya bisa tahu membedakan mana kata ini, mana kata ini ya. Kita lanjut terakhir contoh berikutnya 16 sampai 18. Apa kesamaannya di semua ini tadi? Berakhiran Alif. berakhiran nun dan alif ya. Nah, dibaca panjang. Nah, di sini semuanya adalah dhamir. Kata ganti untuk siapa? Kalau kita lihat di artinya itu, kata ganti untuk kami. Kami keluar, kami menghirup, kami memetik. Ini semua adalah dhamir, kata ganti untuk kami. Dan yang kita hitung yang mana? Yang kita hitung kata kerjanya. Karena na ini bukan kata kerja. Kata kerjanya kharajna, berarti kharaj ini yang kita anggap, lalu kita lihat tanda akhirnya apa. Tanda akhirnya apa di sini? Sukun atau binanya di sini ya. Tanda binanya di sini sukun, mabniyun ala sukun. Maka kita tulis tambahan di sini terakhir fa'al na dipanjangkan. Berarti kita sudah lengkap itu. Jadi bina fi'il madi terbagi jadi ini semua tadi. 3. Jadi 3. Ada mabni alal fathi. Kalau fa'ala. Seperti fa'ala. Pelakunya dia laki-laki. Mabni alal dhammi. Kalau akhirannya waw alif. Fa'alu. Yang sukun nanti dibahas. Baik, sekarang kita masuk kepada ringkasan. Lebih tepatnya ke kaedahnya ya. Silakan di-mute semua dulu. Suara-suara dari luar banyak yang masuk. Nah, suara-suara dari luar banyak yang masuk ya. Ya, Anda lihat sekeliling. Kalau misalnya ada suara orang, langsung di-mute ya. Biar tidak perlu ditegur lagi. Al-qa'idah, kaedah. Al-fi'lul madhi yubna 'alal fathi. Yang pertama dia bina di atas fath. Bina berarti maksudnya tetap seperti itu, akhirannya tidak pernah berubah. Berarti kemudian dikasih kata illa. Illa itu apa artinya? Kecuali. Berarti kalau bilang seperti ini, tanda asli atau bina yang asli adalah bina alal fathi. Ini bisa kita sebut sebagai yang asli. Kaidah utamanya di situ karena yang polosan di situ polosnya. Kecuali idza tasalat bihi wawul jamaah, kecuali kalau ketemu sama wawul jamaah. Mana wawul jamaah? Yang tadi kita baca laibu. Atau antum biasa baca ya ayyuhalladzina amanu. Itu berarti adalah berakhiran wawu jamaah, bertemu dengan wawu jamaah. Apa jamaah? Mereka. Jamaah kan sholat jamaah rame-rame ya. Jamaah artinya sekelompok orang, jamak, banyak. Banyak orang, lebih dari 2, itu disebut dengan jamaah. Wawul jamaah, wawu yang menunjukkan jamaah laki-laki. Fayubna 'ala dhammi, maka dia masuk kategori yang kedua. Kalau kayak gitu, maka bina di atas dhamm, harakat dhammah. Tadi yang kita jelaskan. Awit tasalat bihi ta'ul mutaharrikah, atau bertemu dengan tak yang bergerak, tak yang berharokat. Tak yang berharokat ini ada banyak. Kalau Anda pelajari, misalnya sudah jauh nanti belajar, atau ya seharusnya sebelum belajar nahwu sudah tahu ini. Yaitu fa'alat, ya kok fa'alat enggak? Fa'alata yang ini ya. Fa'alata bukan, maaf salah ngomong. Yang ini dari anta. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum yang ini ya. Nah, ini akhirannya tak semua. Ta, tuma, tum. Fa'alti juga, Ustaz. Tuma, tunna. Iya. Tu, sampai sini ya. Ana, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana. Itu semua adalah namanya ta, dhamir ta, mutaharrikah. Atau yang lebih singkatnya nanti, pasti harokatnya kalau enggak tu, ya ta, ya ti. Karena cuma ada 3 itu, enggak ada yang lain. Kalau enggak fa'altu, fa'alta, fa'alti. Pasti ke situ. Kalau fa'altum berarti tu ketemu mim sukun gitu ya. Fa'altuma, tu ketemu mim dan alif. Dan seterusnya. Jadi disingkat jadi fa'altu, fa'alta, fa'alti. Ini pasti mabni ala sukun. Kalau di dalam ilmu nahwu disebut dengan bertemu ittasalat bihi ta'ul mutaharrikah. Ketemu dengan tak yang berharokat. Karena kalau tak sukun tidak masuk di sini. Au nunun niswah, atau bertemu dengan
Nun untuk niswah. Niswah itu adalah perempuan. Nun perempuan. Oh. Nun perempuan berarti jamak perempuan. Dimaksud sini ya. Niswah itu jamak. Auna ad-dallatu 'alal fa'il, atau na yang menunjukkan pelaku. Maksudnya adalah kami. Nah, di sini bermakna kami sebagai pelaku, karena ada na yang bermakna selain pelaku. Ada. Nanti kalau lebih lanjut belajar, ada na yang berarti selain pelaku. Nah, di sini khusus yang bermakna pelaku sebagai subjek. Fayubna 'alas sukun, maka semua ini masuk kelompok ketiga, yaitu bina di atas sukun. Diringkas dalam gambar berikut ini yang saya jelaskan, sudah diringkas di sini. Gitu ya. Kalau polosan nggak bertemu dengan huruf-huruf apapun, yang asli berarti mabni 'alal fathi. Kalau ketemu waw jamaah, mabni 'alad dhammi. Kalau ketemu ta mutaharrikah atau nun niswah, nun perempuan, atau na yang bermakna kami sebagai pelaku, maka itu semua mabni 'alas sukun. Atau gampangnya, selain dari mabni 'alal fathi sama dhammi tadi, selain pelakunya huwa atau hum, wis ketemunya di mabni 'alas sukun, walaupun nanti ada yang mabni 'alal fathi juga ya, seperti yang dhamir hiya dan huma di sini ya. Maaf, ada yang ketinggalan. Kalau huma dan hiya dan huma ini, hiya, huma, ini adalah mabni 'alal fathi. Lihat lamnya, la ini 'alal fathi. Itu mabni 'alal fathi. Jelas ya? Baik. Maka sekarang kita lanjut kepada, kaidahnya sudah satu aja ini ya. Masuk kepada latihan. Latihan satu aja, terus kita masuk ke latihan i'rab. Kita masuk latihan satu, terus masuk latihan i'rab. Semangat nih teman-teman. Jangan malas-malesan belajar seperti ini. Antum sudah enak belajarnya, dikasih presentasi kayak gini ya. Dulu kalau saya belajar dengan guru saya, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi, pengarang kitab Tuhfa Wasabi yang banyak dijual di Indonesia sama Al-Kawakib Ad-Durriyah itu. Saya berguru langsung ke beliau. Guru saya itu nggak pernah pakai papan tulis. Nggak pernah pakai papan tulis. Muridnya disuruh bikin papan tulis di kepalanya masing-masing. Dilatih. Nggak ada, beliau nggak ada menjelaskan dengan papan tulis, ditulis gitu, enggak. Semuanya lewat suara, fokus audio. Yang hadir, Masya Allah, istiqomah semua. Yang hadir ya, itu setiap sore kita belajar, kecuali hari Jumat seingat saya. Hari Jumat libur. Selain hari Jumat, kita rutin ngaji itu. Syarah Mutammimah Ajurumiyah punya beliau, Al-Kawakib Ad-Durriyah kalau nggak salah. Al-Kawkab atau Al-Kawakib Ad-Durriyah. Al-Kawakib Ad-Durriyah. Fi Syarhil Mutammimati atau Ta'liq ala Al-Mutammimatil Ajrumiyah. Karangan Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah. Saya belajar kepada beliau. Nah, kita masuk ya kepada materinya ini. Kita masuk pada materinya. Apa perintahnya di sini? Tentukan mana fi'il madhi yang mabni dengan fathah, mabni dengan dhammah, mabni dengan sukun. Lalu jelaskan sebabnya kenapa. Jelaskan sebabnya kenapa. Mabni 'alal fathi nggak ada sebab ya. Mabni 'alal fathi nggak ada sebab. Jadi nggak perlu dijelaskan. Yang lain yang selain mabni 'alal fathi dijelaskan. Baik. Kita tunjuk dulu yang akhwat. Silakan yang siap mengangkat tangan. Yovita siap. Tunjuk dua kata kerja mabni 'alal fathi dalam teks berikut ini. Cari. Silakan dicari di dalam teks yang di layar ini ya. Ketemu? Mana fi'il madhi yang mabni 'alal fathi? Boleh dibaca masing-masing di rumah ya. Teksnya ini. Lalu cari mana? Ketemu? Yang akhwat yang menemukan silakan bersuara. Boleh. Dua kata kerja fi'il madhi mabni 'alal fathi. Ana Ustaz. Mana? Ketemu? Alal fathi ya Ustaz. Iya. Nih. Fasoda. Bukan fasoda itu. Sodafa. Kata kerjanya. Sodafa. Ini ya. Sodafa. Betul. Ini di situ adalah objek saya. Fasodafani fit thariq. Menjumpai aku di jalan. Ya. Baik, cari lagi. Sengaja ini nggak saya baca memang biar antum baca masing-masing per orang.
Cari, mana lagi? Satu kata kerja fi'il madhi yang mabni 'alal fathi. Apakah masih ada atau sudah habis cuman satu? Masih ada. Ada. Sudah ya, cuman satu saja ya. Baik, Ada, Ustaz. sudah ya. Ada. Baik. Sekarang yang ikhwan. Dimatikan yang akhwat mic-nya. Yang ikhwan cari fi'il madhi mabniyun 'ala dhammi. 2. Apa saja? Mabni 'ala dhammi. Wajadtu. Mana? Faqabilu. Araftu. Qabilu. Oke. Qabilu. Kita catat dulu Farihu. sini ya. Pakai warna kuning. Mabni 'ala dhammi. Terus Farihu. arafu. Arafuni. Baik. Akhwat sekarang akhwat. Mana fi'il madhi mabni 'ala dhammi dalam teks berikut? Dicari. Farihu, Ustaz. Farihu ini ya. Farihu. Terus cari lagi. Kharajtu, Ustaz. Kharajtu tapi dia mabni 'ala sukun, Bu. Oh Ya, iya. kharajtu. Ini apa? Ala Ala domi. dhammi. Ah, cari mabni 'ala dhammi. Satu lagi yuk. Satu lagi dari Mayora. Mana satu lagi? Cari. Gak ketemu? Sudah habis? Sudah habis ya? Cuman 3 berarti ya? Arafu, qabilu, farihu. Nggak ada lagi. Baik. Gampangnya itu tinggal cari yang akhirnya waw sama alif. Itu pasti Kalau mabni 'ala dhammi. Kenapa? Kalau yang wasunufi ini enggak, Ustaz. Mana wasunuf? Bentar. Wasunufil Wasunufil hayawan. Bukan, akhirannya bukan waw sama alif. Oh, Ya kan? harus Akhirnya waw sama alif. alif kan itu pelakunya berarti mereka laki-laki. Kharaju, dhahabu, arafu, qabilu, farihu. Walaupun alifnya di sini kehapus kalau di arafuni karena bertemu dengan dhamir saya. Arafuni mereka mengetahui aku. Baik. Makanya saya sarankan punya bukunya teman-teman ya. Kalau yang bisa yang ada terjemahnya bagus biar terbantu. Oh, maksudnya gini. Kalau udah level lebih lanjut pakai yang full Arab seperti yang berikut ini. Itu. Punya buku itu sangat membantu sekali. Sebisa mungkin punya bukunya teman-teman ya. Karena murah banget, harganya kayak beli nasi Padang 2. Nah, kita lanjut. Mabni 'ala sukun. Dicari 2 ya. Akhwat dulu, akhwat. Silakan cari akhwat. Mabni 'ala sukun. Tadi dah. Nah, Kharajtu kharajtu. tadi. Kharajtu. Baik. Cari satu lagi. Boleh dibaca urut gitu cari nanti ketemu. Nah, mana? Waqtaraftu. Araftu. Ini araftu. Baik. Yang ikhwan sekarang cari dengan Iqtarah. mabni 'ala sukun. Apa? Farah. Iqtarah. Iqtarahtu. Betul. Cari lagi, satu lagi. Dakhalna. Syahadna. Dakhalna syahadna. Baik. Sirna dulu. Kemudian ada dakhalna dan syahadna. Enggak apa-apa langsung banyak wes. Stop dulu. Sisanya cari akhwat. Akhwat habiskan mana lagi fi'il madhi yang belum disebut. Yang akhwat. Qadaina. Qadayna ini ya. Qadayna ini fi'il madhi. Mabni 'alal apa itu kalau qadayna berarti? Mabni 'alal apa? Ada sukun. 'Ala sukun. Itu ya. Sebenarnya ada yang mabni 'alal fathi satu belum dibaca. Di akhir itu ada. Di Ada. baris terakhir. Mana? Ada. Berarti tadi kita ketinggalan satu kecolongan ya. Ada. Ini adalah mabni 'alal fathi. Yang mabni 'alal fathi saya warnai warna biru. Yang mabni 'alad dhammi saya warnai warna kuning. Yang mabni 'alas sukun saya warnai warna merah. Kelihatan ya di layar ya. Ini sekarang tinggal saya tanya. Oke? Kharajtu. Kenapa ini mabni 'alas sukun? Akhwat dulu. Karena bertemu dengan apa tadi? Dengan Ta mutaharrika. Gimana bahasa Arabnya tadi? Ittisalihi bitta'il mutaharrika. Oke, enggak apa-apa. Tahu ya wes, pakai bahasa Indonesia dulu aja. Nanti kita belajar versi bahasa Arabnya di i'rab ya. Araftu. Berarti ini apa ini? Alasannya karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan, arafu ini mabni 'ala dhammi, apa alasannya? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Baik. Yang ikhwan,
Ya ikhwan. Litisal wawu jamaah. Bertemu dengan wawu jamaah. Iqtarahtu. Ini apa alasannya kok mabni ala sukun? Bertemu dengan ta mutaharrika. mutaharrika. Qabilu. Ini alasannya apa? Ikhwan. Bertemu dengan wawu jamaah. Bertemu wawu jamaah. Baik. Farihu. Ini apa alasannya ikhwan? Ikhwan Bertemu dulu. dengan wawu jamaah. Bertemu wawu jamaah. Kita pindah ke akhwat. Sirna. Kok kenapa ini kok mabni ala sukun? Mas sabab. Bertemu dengan nun niswah. Bertemu bukan nun niswah. Apa ini? Yang kami. Na ad-dallatu 'alal fa'il atau na aja biar gampang. Ingat na. Na yang menunjukkan fa'il. Dakhalna ini juga dan syahadna apa alasannya? Karena bertemu dengan apa tadi? Na ad-dallah 'alal fa'il. Begitu juga di qadaina. Baik. Untuk yang warna biru, sadafa dan ada, nggak perlu dijelaskan alasannya. Atau boleh disebutkan alasannya apa? Karena tidak bertemu dengan wawu jamaah, dan tidak bertemu dengan ta mutaharrika, tidak bertemu dengan nun niswah, tidak bertemu dengan na adalah alal fa'il. Gitu kalau mau dijelaskan. Baik. Kita masuk ke latihan i'rab. Kita masuk ke latihan i'rab. Di halaman 34 yang versi terjemahan ya. Baik. Latihan mengi'rab, saya tunjuk yang belum pernah ya. Yovita, silakan Yovita, angkat tangan. Silakan Yovita, dinyalakan mic-nya, lalu baca di latihan mengi'rab ini. Ya, silakan. Oh enggak, jadi angkat tangan. Cuman dibaca doang ya. Cuman baca doang. Yuk, akhwat siapa yang berani? Mari. Sifah lagi. Sifa, yang lain dulu. Tiromlia. Tiromlia? Akhwat ini Tiromlia? Iya Ustaz. Nah, boleh. Tiromlia Siregar. Silahkan dibaca. Qara'nal. Qara'na. Qara'na al-kitaba. Bacanya ya. Qara'na al-kitaba. Lanjut. Qara'na. Apa itu? Dibaca. Qara'a fi'lu madin mabniyu ala sukun. Itu salah ya yang di teks. Harusnya fi'lun ditanwini. Ditanwinkan fi'lunnya ya. Ingat cara i'rabnya gini. Fi'lun madin. Loh, kenapa Ustaz nggak bilang fi'lul madi atau al-fi'lul madi apa? Wes ikutin dulu gini ya. Nanti ngerti kenapa. Fi'lun madin. Pakai nakirah. Mabniyun ala sukun. Jadi ini disebut dulu jenis kata. Apa jenis kata yang disebut tadi? Lalu jelaskan dia bina ataukah i'rab. Kemudian sebutkan tanda binanya atau tanda i'rabnya. Jelas? Lanjut Tiramlia. Wana. Wana fa'ilun mabniyun ala sukuni. Nah, di sini di i'rab fa'il. Apa artinya fa'il? Cek pelaku. Karena setelah dalam bahasa Arab itu, setelah kata kerja, harus ada pelakunya. Gak mungkin dong, ada terjadi korupsi, tapi nggak ada yang korupsi. Gak mungkin, harus ada orangnya. Harus ada pelakunya. Ada makanan tiba-tiba hilang di meja, nggak mungkin nggak ada yang makan. Pasti ada yang makan. Maka fi'il pasti ada fa'il. Jelas? Terus apa di situ? Nah, di situ mabniyun alas sukun. Kenapa kok mabni Ustaz? Karena dia kata ganti. Semua domir pasti mabni. Ingat baik-baik ya. Semua domir pasti mabni. Nggak mungkin majrur, nggak mungkin marfu', nggak mungkin matsub, nggak mungkin yang kita pelajari di mu'rab itu nggak mungkin. Pasti mabni. Ini. Jadi memang pengarang ini mengajarkan kita dengan contoh teman-teman ya. Dengan contoh, kalau pengen bisa ngi'rab itu memang butuh khusus ya pelatihannya ya. Maksudnya per orang itu dipaksa. Seharusnya gitu ya. Kalau dulu saya hanya teori gini masih nggak bisa ngi'rab. Waktu saya dipaksa sama guru, dipaksa harus ngi'rab setiap hari, setiap pelajaran saya ngi'rab, baru benar-benar bisa ngi'rab. Itu memang, kalau mau bisa ngi'rab harus dipaksa. Jadi misalnya Anda baca sebuah teks, langsung Anda i'rab. Itu. Tapi harus ada gurunya kalau masih pemula. Lanjut. Al-kitaba. Dibaca tadi Tiromlia. Maf'ulun.
الكتابة مفعول به منصوب بالفتحة. Iya, maf'ulun bihi ini adalah posisi kata dalam kalimat yang kita sebut dengan apa ini? Objek. Objek. Oke, yang dikenai pekerjaan. Kami membaca. Kami membaca, ada pekerjaan membaca, terkena kepada Alkitab. Maf'ulun bihi. Mansubun ini adalah i'rabnya ya. إعراب. Pilihan apakah dia mabni atau mu'rab dijelaskan. I'rab dan tandanya dijelaskan. Tandanya apa? Tandanya berakhiran fathah. Fathah. Itu. Simpel mudah cara mengi'rab sebenarnya teman-teman ya. Asal ikutin kajian kita dari Nahwu ada jilid 1. Kalau Nahwu ada jilid 1 dulu cuma dijelaskan ini fi'il madhi, ini fa'il gitu doang. Terus sebut marfu', mabni gitu doang. Di sini dipanjangin dikit, mabniun ala sukun. Dulu di jilid 1 nggak ada ala sukun. Dulu cuman mabni, marfu', mansub gitu doang. Makanya saya sarankan urut, ngikutin dari yang jilid 1. Ada di YouTube, kita udah diposting berkali-kali ya, kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada i'rab. Kita tunjuk satu orang ikhwan, satu orang akhwat ya. Satu orang saja. Mari. Kita mulai dari ikhwan dulu. Kita mulai dari ikhwan dulu yang belum ya. Saya tunjuk yang belum. Klik tombol angkat tangan. Lombok Nesia ini siapa ini? Yang kemarin lombok itu ya? Sama ya? Ya, Ustaz. Ya. Ini salah bagi yang sudah beli kitab yang terjemahan. Bukan syamamtu, harusnya syamimtu. Ya? Syamimtu. Baik. Mencium dengan hidung. Syamma, ya syammu itu mencium dengan hidung. Baik. Silakan. Syamimtul warda. Di-i'rab oleh saudara dari Lombok ini. Silakan. Ya. Syamimtu fi'lun madin mabniun ala sukuni watu watu fa'ilun Bentar, stop mabniun dulu. ala Syamimtu fi'lun madin mabniyun ala sukun. Betul. Di situ akhirannya sukun. Terus dijelaskan watu. Oke, atau lebih tepatnya sebenarnya ta- watta'u. oh Ya. oh wata'u Atau boleh watu, boleh aja biar gampang ya. Buat pemula. Watu. Ini. Apa tadi? fa'ilun Fa'ilun. Pelaku. Apa? mabniun Mabniun. ala dhammi Alat dhammi. ala dhammi. Oke. Baik. Terus lanjutnya ya. Al-warda. Al-warda maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Mansubun bil fathati. Betul. Seperti itu i'rabnya. Simple, Syukran, Ustaz. mudah ya. Mudah banget. Terapkan di yang lain-lain. Jadi cara ini perlu memang harus dihafal ya. Latihan ini juga seharusnya lebih banyak lagi latihan i'rab ini. Dan guru itu mengetes satu persatu. Cuman ini kan ada banyak ya, satu persatu nggak bisa di sini ya. Harus dibuat kelas khusus kalau mau yang latihan kayak gitu. Lanjut. Nomor 2, akhwat ya sekarang ya. Akhwat yang siap silakan klik tombol angkat tangan. Akhwat, sabahna fin nahri. Mana yang belum ini akhwat? Coba jangan takut salah. Mari. Siapa yang siap akhwat? Madinah siap? Madinah siap? Boleh? Madinah siap? Ani Fauzia, boleh? Ani Fauzia. Sabahna fin nahri siap ya? Ini Bismillah, bentar, Ustaz. yang tadi mungkin ada yang mau nyatet, di screenshot dulu boleh? Ilmunya zaman sekarang screenshot ya. Ilmunya dicatat lagi nanti ya, dan dihafal. Ilmu yang sebenarnya itu mafis sudur, laisa mafis sutur. Ilmu yang sebenarnya ada di dalam dada, bukan di atas kertas. Kertas nggak bisa ngapa-ngapain. Harus ada orang yang memahami isi kertas tadi. Jadi ilmu yang sebenarnya adalah ada yang di dalam dada. Jadi kalau masih ditanya, Ustadz ini apa hukumnya? Sih, golek di Google dulu. Kurang ilmunya berarti. Lanjut sekarang. Kita bahas ya. Contohnya tadi, sabahna fil bahri. Kami berenang
di apa? Di Di laut ya. sungai. Fin nahri ya, maaf tadi, bukan fil bahri ya. Sungai. Fin nahri. Di sungai. Di sungai. Baik, sabahna fin nahri. Oke. Silahkan di i'rab. Siapa tadi? Ani. Sabahna fi'lul madhi mabniun ala sukun. Cara bacanya dulu fi'lun Fi'lun madin. madin mabniun Terus? ala sukun. Mabniyun ala sukun. Mabniun ala sukun. Heeh. Wana Heeh. fa'ilun mabniun ala sukun. Bentar ya, saya selesaikan dulu tulisannya. Diingat baik-baik cara i'rabnya teman-teman. Sabahna fi'lun madin mabniyun ala sukun. Ustadz itu nggak ada harokatnya, saya nggak bisa baca. Wes, gampang kok. Ini cara bacanya gitu terus, nggak ada cara baca lain. Ya, jadi nggak perlu khawatir cara bacanya. Antum bisa baca tulisan Bismillahirrahmanirrahim walaupun nggak ada harokatnya. Karena terbiasa. Harus dibiasakan dari sekarang baca tanpa harokat. Kalau nggak gitu nggak bisa-bisa. Harus dibiasakan dari sekarang. Jangan memanjakan diri dengan mengharokati semua tulisan. Fi'lun madin mabniyun ala sukun. Terus, Wana Nah. fa'ilun mabniun ala sukun. Nah ini tadi nanti dikasih kayak tanda kurung double gini ya. Dia itu kalau di bahasa Arab seperti tanda petik. Fa'ilun Mabniun ala sukun. mabniyun ala sukun. Seperti ini. Pasti sekarang ada nih yang muncul dalam pikiran, "Ustaz, buat apa sih kayak gini ya? Belajar kayak gini buat apa nanti fungsinya?" Belum ketahuan teman-teman ya. Kalau sudah jauh nanti, seperti yang mungkin ikut kadang-kadang kajian-kajian tafsir yang saya adakan gitu ya. Atau dulu kita ngaji usul fit tafsir, baru kebaca maksudnya apa. Sekarang ya nggak ngerti masih. Nanti kalau masuk di kitab pembahasan tafsir, maka akan mengerti insya Allah. Baik. Untuk pertanyaan Pak Wiranto di situ, Pak Wiranto ada bertanya, kapan kita pakai alal fathi, kapan pakai alal fathati? Sudah saya jelaskan di materi tentang bina dan i'rab, macam-macam bina dan macam-macam i'rab. Kalau bina mabni pakai yang tanpa tak marbutoh. Alal fathi, alal dhammi, alal kasri. Kalau yang mu'rab bil fathati, bil dhammati, bil kasrati, itu kalau mu'rab. Karena kata ada dua ya, kalau nggak mabni, ya mu'rab. Kalau mabni nggak pakai tak marbutoh, kalau mu'rab pakai tak marbutoh. Lanjut Ani Fauzia, fi. Fi harfun jar. Harfu, jangan harfun. Harfu Harful jarrin. harfu harfu. jarrin. Jarrin, terus Mabniun ala sukun. mabniyun ala sukun. Dibiasakan dari sekarang membacanya pakai bacaan yang benar. Fi'lun madin. Nah, itu yang benar ya. Kenapa saya bilang kayak gini? Di pondok pesantren banyak yang salah cara bacanya. Fi'lul madi, al-fi'lul mad, atau fi'lul madi, itu tambah salah lagi. Udah, ikutin cara baca yang diajari di ilmu nahu yang benar seperti ini. Harfu jarrin. Nggak saya rincikan. Kenapa? Kalau dirincikan nanti rumit. Harfu jarrin itu harfu mudhaf, jarrin mudhaf ilaih. Nggak bisa naat man'ut. Masa jelasin gitu ya? Pusing nanti antum, wes pokoknya ngikut dulu. Kalau dijelasin semua nanti pusing sekarang ya. Baik, kita lanjut. An-nahri. Ini Fauzia, yuk. An-nari ismun majrurun. Betul? Atau kemarin kita belajar yang di kitab Nahwadih pakai majrurun aja. Majrurun. Majrurun bi apa? Bi fi Bi fi. Wa alamatu. wa alamatu jarrihi kasroh. Betul. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasroh. Ini teman-teman sebenarnya masih cara i'rab yang ringkas. Sedang ya. Yang ringkas dulu di jilid 1 sudah pernah. Yang di sini kita versi sedang. Kalau versi sebenarnya lebih panjang dari ini ya teman-teman. Lebih panjang. Contoh yang lebih panjang gimana? Sabahna fi'lun madin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Panjang ya? Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. An-nahri majrurun bi fi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wal jar wal majrur muta'alliqan bi sabahna. Panjang. Itu yang versi panjang. Nggak dijelaskan dulu di sini. Jadi jangan teman-teman, di sini ada yang sudah nahunya jauh,
Ngajarin orang baru belajar nahu langsung pakai i'rab panjang. Apa banyak kayak gitu? Banyak masih di Indonesia kayak gitu ya. Langsung pamer, wah aku bisa i'rab, langsung dia pakai i'rab yang panjang. Jangan. Kalau pemula pakai i'rab yang pendek dulu di Nahwu ada jilid 1, lalu lompat ke i'rab yang sedang. Yang sekarang ini i'rab sedang ya, belum i'rab yang lengkap. Yang lengkap tadi saya sudah praktekkan caranya seperti itu, walaupun antum belum belajar ya. Nah, ini bisa diingat dulu catatan ini atau ditulis. Lalu nanti Anda lihat di mana? Ustaz, saya mau latihan i'rab, gitu ya. Mungkin ada di antara antum, saya mau latihan i'rab, Ustaz. Tapi saya mau latihan i'rab yang mana kalau Al-Qur'an terlalu sulit, gitu ya. Nah, caranya gampang. Di atas tadi ada contoh-contoh banyak ya. Ini antum i'rab satu persatu. Istaddal bardu, gimana i'rabnya? Ditulis. Terus dicari ke bawahnya terus dan kemudian diminta koreksi ke guru. Semuanya di i'rab ini ada berapa latihan? Ada contoh, 18 contoh. Kenapa pakai yang ini? Ini gampang i'rabnya. Cara i'rabnya sama. Misalnya kharajna ilal hukul, sama cara i'rabnya dengan sabahna fin nahri, sama banget. Gak ada beda. Cara i'rabnya sama persis. Kharajna ilal hukul sama dengan i'rabnya yang tadi sabahna fin nahri. Lalu yang tadi misalnya ada mana ya, misalnya akhad atau ini ya, fatahtul baba, sama cara i'rabnya dengan cara i'rab yang tadi syamimtul warda, sama. Jadi silakan dipraktekkan i'rabnya tadi di contoh-contoh ini. Sayangnya waktunya tidak mendukung kita untuk membahas satu persatu semuanya. Saya pikir cukup dulu untuk latihan kali ini. Dan latihan-latihan yang selalu kita lompati kebanyakannya adalah latihan mengarang kalimat. Saya pikir ini adalah masing-masing sendiri untuk melatih diri pribadi, terserah. Boleh latihan mengarang kalimat seperti yang diperintahkan di latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Sedangkan saya memilih untuk melompatinya supaya membuat pelajarannya tidak panjang. Saya ambil yang paling pentingnya saja dan fokus di latihan meng-i'rab. Baik, insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu pekan depan, kita lanjut bina fi'il amar. Jelas ya? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi kali ini? Insya Allah mudah. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, maka cukup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, ada yang mau bertanya? Barusan ada yang angkat tangan, silakan. Ana Ustaz. Ya. Ustaz, berarti kalau mau meng'irab tuh kalau misalnya bentuknya bukan mabni, misalnya Ustaz bentuknya mu'rab, berarti disebutkan mu'rab ala ini gitu. Enggak, mu'rab kan kemarin kita belajar ada berapa jenis? 4 kan? Iya. Mu'rab ada apa saja? Rafa', nasab, jar, jazm. Atau kalau kita tulis dalam bahasa Arab gimana jadinya ini? Coba saya hapus ya. Jadi gimana? Marfu'. Terus nasab apa berarti? Mansub. Terus majrur. Terus Majzum. majzum. Nah, ini yang dipakai. Apa itu? Ya. Oh. Jelas ya? Iya. Seperti kita bilang gini, Ustadz kenapa nggak perlu nyebut mu'rab? Seperti kita bilang dia orang Jawa, nggak perlu kita sebut dia orang Indonesia lagi, karena orang Jawa pasti orang Indonesia. Jelas? Dia orang Surabaya, otomatis dia orang Jawa dong. Nggak perlu kita jelaskan dia orang Indonesia yang Jawa yang Surabaya, nggak mungkin. Jelas ya? Iva ya? Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya lewat suara boleh? Segera. Ustaz. Ya. Karena bertanya Ustaz, tentang maksud kata seperti rafa dengan i'rab dengan Apa? Gitu Ustaz. Kenapa? Maksud kata seperti i'rab dengan I'rab dengan apa? Dengan seperti rafa gitu Ustaz. Kapan kita bilang rafa? Kapan bilang marfu? Makna Saya pernah jelaskan ya, dengan ini. Anda lupa kemana? Rafa itu adalah peristiwanya. Dan saya bilang rafa itu peristiwa ya. Misalkan naudzubillah min dzalik ya, terjadi kecelakaan. Kecelakaan berarti peristiwanya ya. Oke, kalau marfu apanya berarti? Yang celaka. Yang terkena peristiwa. Jelas Pak Wiranto? Marfu yang terkena peristiwa rafa. Paham? Mansub, nasab itu peristiwa nasab. Mansub yang dikenai peristiwa nasab.
pencurian itu peristiwa. Lalu ada yang dicuri, berarti dia adalah yang dikenai peristiwa pencurian. Paham? Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa lagi yang bertanya lewat suara? Boleh, silakan. Waktunya lebih nih. Ya, lewat tulisan ya. Di sini ada yang nanya, apa kelebihan Nahwu Wadih dibanding Durusul Lughah? Beda kitab ya. Durusul Lughah untuk pemula banget. Memang dia ada ilmu nahunya kalau dijilid. Ya, diselip-selipin. Dari jilid 1 sudah ada diselip-selipin, tapi dia banyak banget waktu di jilid 3 dan jilid 4. Itu banyak banget. Hanya saja, kelebihannya Nahwu Wadih dia lebih terstruktur rapi untuk pembahasan ilmu nahwu. Sedangkan Durusul Lughah lebih kepada praktek di dalam percakapan sehari-hari dan ucapan ya sehari-hari. Penggunaan sehari-hari itu Durusul Lughah. Dan kalau di jilid 2 udah masuk banyak contoh ayat Quran dan hadis. Jadi dia fokus di situ. Adapun Nahwu Wadih paling bagus untuk belajar nahwu, tapi harus dengan cara yang tepat. Saya udah jelaskan berkali-kali tentang caranya. Karena tidak seperti yang diajarkan di pondok-pondok, bahkan dulu waktu saya belajar ya nggak kayak gitu ya seharusnya. Jadi ya dulu saya belajar Nahwu Wadih ya bingung, nggak tahu saya maksudnya apa ini belajar ini. Karena memang ya gurunya juga mungkin nggak tahu, materinya juga ya bingung dia, metodenya juga nggak tahu. Alhamdulillah setelah belajar dengan guru yang tepat, dengan guru para masyayikh juga di Yaman, dan saya tahu kemudian juga masyayikh di Libya, dari Saudi, dari Mesir, dari Sudan, dari Singkit, dari macam-macam ya, dari macam-macam negara. Saya belajar di Libya, di Jakarta sana. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu ya, di Libya itu di Jakarta, walaupun Jakarta, tapi itu rasa Timur Tengah, campur semua. Mesir, Sudan, dari Yordania juga, dari Mauritania, dari Yaman, dari Arab Saudi, campur semua situ banyak, dari berbagai negara, syekh-syekhnya, dokter-dokter juga. Jadi terpercaya banget kalau belajar di situ dengan orang-orang Arab asli. Dan di sana itu, di Libya itu, ya saya tahu jadinya, oh cara ngajarnya itu seharusnya seperti ini. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi kelebihan Nahwu Wadih dibanding Durusul Lughah, dua jenis kitab yang berbeda. Dan kitab apa yang paling baik untuk mempelajari sorof? Saya nggak bisa nentukan kitab apa ya. Ada kitab yang terkenal, Sorof Praktis, karya Kiai Aceng Zakaria. Dalam 20 jam atau 40 jam, cari aja. Namanya Sorof Praktis. Itu bagus, saya lihat itu cukup bagus. Dia adalah kitab Al-Kafi, Ustaz. Iya, dia kitab Al-Kafi yang pertama terus diterjemahkan. Seingat saya gitu ya. Al-Kafi itu ada 3 jilid. Karya Kiai Aceng Zakaria. Saya pikir itu paling terkenal di Indonesia, punya Kiai Aceng Zakaria. Sebenarnya ada karya Kiai saya dulu di Madura, tapi nggak terkenal. Cuman itu bagus karena dijadikan rujukan Sorof Gontor. Sorof Gontor itu bagus, tapi sayangnya bukunya dipisah-pisah dan orang nggak tahu cara belinya. Jadi ada 3 tingkatan Sorof Gontor itu. Tapi orang nggak tahu cara belinya 3 tingkatan ini. Karena dia memang dibuat untuk pesantren. Dan itu sebenarnya bagus, cuman sayangnya berbahasa Arab full ya. Nah, kalau yang paling praktis, paling Ustadz saya nggak mau ribet kayak kitab-kitab itu. Pakai Sorof Yayasan Bisa. Cari aja, download gratis ada ya. Yayasan Bisa itu yayasan kursus bahasa Arab terbesar mungkin ya di Indonesia, maksudnya terbanyak jumlah peserta kursusnya. Bisa dicek di situ, cuman memang cara kursus kami, kursus Kuba tidak mengikuti cara Bisa ya. Dari segi kita mengadakan kelas bukan kelas audio WhatsApp, kita nggak menggunakan metode audio WhatsApp, kita menggunakan cara-cara yang lain memang, yaitu dengan pembelajaran secara langsung seperti ini dan interaktif ya, lebih kita pilih, walaupun rame-rame nggak apa-apa. Dan di situ ada Sorof punya Yayasan Bisa, itu juga katanya bagus buat teman-teman yang ikut. Saya lihat lumayan ya. Mungkin itu yang paling praktis buat orang awam, malah Sorof Yayasan Bisa. Menurut saya itu sementara ini adalah yang paling cocok. Atau ilmu sorof praktis punyanya Kiai Aceng Zakaria. Udah, 2 itu saya sarankan. Nggak usah banyak-banyak. Walaupun kita kenal banyak kitab yang lain. Baik. Sudah ya, cukup kita tutup di sini dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi insyaallah di pekan yang akan datang kalau tidak ada halangan. Karena pekan akan datang saya nggak di Malang. Saya ada di Jakarta insyaallah. Untuk 4 bulan ke depan, jadi insya Allah saya di Jakarta. Mungkin ada halangan-halangan di awal, jadi mungkin hari Sabtu nggak ada pelajaran, nggak tahu ya, nanti kita lihat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.